Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Suhendra Ramadan, kelas 10. Dan saya mengajar di SMA Negeri 4, Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi di bab 7 tentang mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cabang iman mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cabang iman mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan media pembelajaran tentang mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, peserta didik mampu menyatakan bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Serta yang kelima, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mahabbah. Dalil mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Dari dasar tadi, pengertian mahabbah atau cinta kepada Allah berarti siap untuk menjadi hambanya, serta sering menyebutnya melalui zikir dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Cara mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 5 cara. Yang pertama, selalu memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, meyakini kasih sayang dan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu takut berpaling dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang kelima, senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat mahabbah apa, anak-anak? Yang pertama, manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumil akhir nanti. Yang ketiga, memperoleh manisnya iman. Contoh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh yang sangat sempurna bagi hamba dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang sangat seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Penerapan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pelajar muslim adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan sekolah, ketika waktu istirahat, perjalanan pulang, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua adalah khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1-2, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk,
tetapi azab Allah itu sangat keras. Pengertian khauf adalah perasaan takut terhadap siksaan dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Rasa takut dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara khauf ada 3. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, bertobat. Dan yang ketiga, menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ciri-ciri seseorang khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 5. Yang pertama, akhlak dan perilakunya makin menenteramkan orang banyak. Yang kedua, lisannya tidak pernah berkata bohong, bergunjing, dan selalu berkata baik. Yang ketiga, penglihatannya selalu dijaga. Yang keempat, perutnya selalu diisi dengan makanan dan minuman yang halal. Yang kelima, kaki, tangan, dan pikirannya hanya digunakan untuk kebaikan. Manfaat khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 5. Yang pertama, menjadikan hati merasa tentram dan tenang. Yang kedua, nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali. Yang ketiga, mendekatkan diri terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mati jauh dari kedengkian. Dan yang kelima, memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tidak kelalai dan bermalas-malasan. Yang kedua, salah satu penerapan khauf bagi siswa adalah menjauhi makanan yang haram. Jadi anak-anakku, tolong dijauhi makanan yang haram. Yang ketiga, raja. Dalil raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuat dalam Quran surat Al-Kahf ayat 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Manfaat raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3. Pertama, terjauhkan dari syirik. Yang kedua, memperoleh hasil terbaik dari usaha yang dilakukan. Yang ketiga, mendatangkan manfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Contoh raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Pertama, misalnya contohnya adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dilemparkan ke laut, kemudian ditelan oleh ikan Nuh, adalah contoh raja kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatannya. Nah, seperti apa penerapan raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penerapan raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan para pelajar adalah ketika lulus dari SMA. Pada masa itu kita hanya perlu berikhtiar dan raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima di universitas yang diinginkan. Yang keempat, materi kita tawakal. Dasarnya di mana? Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 30. Yang artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengertian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hasil setelah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk.
Cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ada 5. Yang pertama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, anak-anakku, merasa cukup qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya orang yang bertawakal? Ya, ciri-cirinya paling tidak ada 5 orang yang bertawakal. Yang pertama, apabila mengalami kegagalan ia bersabar. Yang kedua, apabila mengalami kesuksesan ia bersyukur. Yang ketiga, tidak bersikap sombong. Yang keempat, selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tenang menghadapi sesuatu yang terjadi. Itu tadi ciri-cirinya. Sekarang manfaatnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, memperkuat keimanan. Ya. Yang kedua, melatih kemandirian. Yang ketiga, memperoleh kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, mudah beradaptasi terhadap berbagai masalah. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, memperkuat hati dan jauh dari godaan setan. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan sehari-hari adalah saat kita dalam keadaan sakit, anak-anak. Dalam keadaan tersebut, kita harus berusaha untuk mengobati sakitnya dan memohon atas kesembuhan. Setelah itu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan di setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kemudian berserah diri kepada Allah untuk segala hasilnya. Jadi setelah kita berusaha dengan maksimal, kita menyerahkan usaha tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hasil. Oke anak-anak, sekarang kesimpulan dari materi kita adalah setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman, terutama mahabbah atau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf atau rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, raja atau rasa berharap kepada Allah. Dan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Khauf berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menerapkan keempat cabang tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulan kita pada materi kali ini. Semoga dimengerti dan semoga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, membuat kita menjadi dekat dan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga ilmu kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.